Halo semua. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang garis besar denominasi Kristen Protestan, sejarah perpecahan Protestan dengan Katolik, dan juga sisi gelap Martin Luther. Pada video ini, kita akan membahas khusus tentang John Calvin dan denominasi Kristen Reform. Buat teman-teman yang belum tahu, Martin Luther adalah tokoh penggerak gerakan Protestan dan Reformasi Gereja. John Calvin adalah juga tokoh gerakan Protestan dan Reformasi Gereja, yang melanjutkan gebrakan Martin Luther. Tetapi dalam hal denominasi atau mazhab, John Calvin berbeda, dan independen dari Martin Luther. Gereja-gereja yang berasal dari Martin Luther, biasanya disebut Lutheran. Sedangkan gereja-gereja yang berasal dari John Calvin, biasanya disebut Calvinis atau Reform. Terus terang, fenomena yang saya lihat, adalah para pengajar reform mempunyai ciri khas, pintar, tapi intoleran, suka mengatai orang lain bodoh dan bidat sesat. Maksudnya, ketika saya bertemu dengan pengajar Kristen Trinitarian, yang semakin tinggi pendidikannya, semakin arogan, kasar, tidak bisa duduk bareng dengan aliran lain, bahkan cenderung menjadi pemburu bidat. Tebakan pertama saya, adalah orang ini adalah aliran reform. Tentu saja tebakan saya belum tentu benar. Tidak selalu seperti itu. Ada juga pengajar reform yang tidak seperti itu, dan ada juga yang bukan pengajar reform seperti itu. Tetapi biasanya tebakan ini tidak meleset. Oleh karena itu, kita akan coba melihat dari latar belakang sejarah, kenapa hal itu terjadi. Oke, kita mulai aja ya. Nah, John Calvin lahir di Picardy, Prancis, tanggal 10 Juli 1509. Sedangkan Martin Luther lahir di Eisleben, Jerman, tanggal 10 November 1483. Jadi, ada selisih 26 tahun antara Martin Luther dengan John Calvin. Ketika Martin Luther menulis 95 tesis, tahun 1517, John Calvin baru berusia 8 tahun. Martin Luther meninggal pada tanggal 18 Februari 1546. Jadi pada saat itu, John Calvin berusia 37 tahun. Artinya, bisa dikatakan, John Calvin adalah generasi baru yang tumbuh di dalam pengaruh gerakan Protestan. John Calvin tidak pernah bertemu secara langsung dengan Martin Luther. Namun, Martin Luther mungkin tahu tentang John Calvin melalui temannya yang bernama Philip Melanchthon. Selain Martin Luther, John Calvin juga mendapat pengaruh dari Santo Agustinus dari Hippo, yang hidup dari tahun 354 sampai 430, mengenai doktrin predestinasi, anugerah, dan keselamatan. Calvin sendiri menilai bahwa dirinya adalah pengikut Agustinus, dan menulis di dalam bukunya yang berjudul Institut Agama Kristen, Agustinus sepenuhnya ada di dalam diri saya, sehingga jika saya ingin menulis pengakuan iman saya dapat melakukannya dengan segala kepenuhan dan kepuasan untuk diri saya sendiri dari tulisan-tulisannya. Latar belakang keluarga John Calvin bisa dikatakan cukup berada. Dia lahir dengan nama Jehan Calvin. Ibunya yang bernama Jeanne Lefranc adalah putri seorang pemilik penginapan di Cambrai. Namun ibunya meninggal ketika dia masih kecil. Ayahnya bernama Gerard Calvin, adalah seorang pencatat pengadilan gereja dan notaris katedral yang sukses. Awalnya dia ingin John Calvin menjadi imam di gereja. Pada usia 12 tahun, John Calvin sudah dipekerjakan oleh uskup sebagai juru tulis, dan mendapatkan dukungan dari keluarga Monmouth yang berpengaruh. Dengan dukungan itu, Calvin belajar bahasa Latin di Collège de la Marche, dan filsafat di Collège de Montaigu, Paris. Sekitar tahun 1525 atau 1526, Gerard menarik John dari Collège de Montaigu untuk belajar hukum di Universitas Orleans, karena dia berubah pikiran. Gerard melihat John bisa lebih kaya dengan menjadi pengacara daripada jadi pendeta. Setelah lulus, Calvin masuk Universitas Bourges pada tahun 1529 untuk belajar humanisme. Di situ dia juga belajar bahasa Yunani Koine selama 18 bulan. Pada tahun 1532, Calvin menerima gelar lisensiat hukum, yang mungkin bisa kita setarakan dengan gelar master, atau S2, pada zaman sekarang.
Pada bulan Oktober 1533, Calvin kembali ke Paris. Pada waktu itu terjadi ketegangan di College Royal antara kelompok reformasi dengan kelompok konservatif. Pada tanggal 1 November 1533, rektornya yang bernama Nicolas Cop berpidato menyerukan reformasi dan pembaharuan di Gereja Katolik Roma. Pidato itu mendapatkan reaksi keras, sehingga Nicolas Cop dicap sesat, dan dia terpaksa melarikan diri ke Basel, Swiss. John Calvin yang merupakan teman dekat Nicolas Cop, juga terkena imbas, dan bersembunyi selama setahun. Pada pertengahan Oktober 1534, terjadi peristiwa pemasangan banyak plakat di berbagai kota besar Perancis, yang isinya adalah kritik terhadap Misa Katolik Roma. Peristiwa yang disebut Affaire des Placards ini direspon dengan kekerasan oleh Gereja Katolik terhadap para reformator dan simpatisan mereka, sehingga John Calvin harus pergi meninggalkan Perancis. Pada Januari 1535, John Calvin bergabung dengan Nicolas Cop di Basel, Swiss, yang sudah menjadi kota Protestan, karena seorang reformis bernama Johannes Oecolampadius. Ada yang berpendapat John Calvin murtad dari Gereja Katolik pada tahun 1533. Namun ada juga yang berpendapat bahwa John Calvin murtad sekitar tahun 1529. Pada bulan Maret 1536, John Calvin menerbitkan bukunya yang berjudul Institut Agama Kristen. Buku tersebut adalah buku apologetika atau pembelaan iman yang menyatakan posisi doktrin para reformator. Tidak lama setelah buku itu terbit, John Calvin pindah ke Ferrara, Italia, dan menjadi sekretaris putri René dari Prancis. René dari Prancis menjadi putri Ferrara pada tahun 1534 karena menikah dengan cucu Paus Alexander ke-6 yang bernama Ercole II d'Este. Paus Alexander ke-6 ini adalah salah satu paus yang paling kontroversial di dalam sejarah, dan merupakan salah satu pemicu terjadinya gerakan reformasi gereja. Paus Alexander ke-6, yang mempunyai nama lahir Rodrigo de Borja, menjadi pemimpin gereja Katolik sejak 1492, sampai dia meninggal pada tahun 1503. Paus Alexander ke-6 mempunyai banyak selir. Salah satu favoritnya bernama Vanosa dei Catanei. Dari Vanosa dei Catanei ini, Rodrigo de Borja mempunyai 4 anak. Salah satunya adalah Lucrezia Borgia, yang melahirkan Ercole II d'Este. Lucrezia Borgia lahir pada tahun 1480. Jadi pada waktu itu, Rodrigo de Borja belum menjadi paus, tetapi sudah menjadi kardinal. Selama beberapa tahun, Rodrigo menyangkal bahwa dia punya anak dari Vanosa dei Catanei, dengan menyebut mereka adalah keponakan. Setelah Paus Alexander ke-6, penerusnya adalah Paus Pius III, yang hanya menjabat selama 26 hari. Setelah Paus Pius III, penerusnya adalah Paus Julius II, yang juga mempunyai anak, ketika menjabat sebagai kardinal. Nama anaknya adalah Felice della Rovere, dari seorang wanita bernama Lucrezia Normani. Paus Julius II menjadi paus, sampai dia meninggal pada tahun 1513. Penerus Paus Julius II adalah Paus Leo ke-10, yang mendapatkan tantangan 95 tesis Martin Luther. Paus Leo ke-10 meninggal pada tahun 1521 dan digantikan oleh Paus Adrian ke-6, sampai dia meninggal tahun 1523. Setelah itu digantikan oleh Paus Clement ke-7, sampai tahun 1534. Setelah Paus Clement ke-7, adalah Paus Paulus ke-3, sampai tahun 1549. Paus Paulus ke-3, yang mempunyai nama lahir Alessandro Farnese ini, juga mempunyai selir, bernama Silvia Ruffini, dan mempunyai 4 orang anak darinya, ketika menjadi kardinal. Paus Paulus ke-3 juga mempunyai saudari perempuan, bernama Giulia Farnese, yang menjadi gundik Paus Alexander ke-6. Jadi, dari sini kita bisa melihat, bahwa pada zaman Martin Luther dan John Calvin, kepausan gereja Katolik, memang dipenuhi dengan penyimpangan dan intrik politik. Nama lahir keluarga Paus Alexander ke-6, Borja, bahkan menjadi kata yang bermakna hedonisme dan nepotisme. Ada kemungkinan, nama ini yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, menjadi Borjo.
Pada bulan Juli 1536, John Calvin kembali ke Paris bersama saudaranya untuk menyelesaikan urusan keluarga ayahnya. Namun karena ada dekrit Cauchy yang dikeluarkan oleh Raja Prancis pertama pada tanggal 16 Juli 1535 yang memberikan waktu 6 bulan bagi bidat reformis untuk berdamai dengan Katolik, Calvin melihat bahwa tidak ada masa depan baginya di Perancis. Oleh sebab itu, pada bulan Agustus 1536, dia berangkat ke kota Strasbourg. Strasbourg adalah kota yang mempunyai otonomi khusus di dalam Kekaisaran Romawi Suci, sehingga kota itu menjadi tempat perlindungan bagi para reformis. Pada tahun itu juga, terjadi perang antara Raja Prancis pertama dari Perancis dengan Raja Charles kelima dari Kekaisaran Romawi Suci, sehingga John Calvin harus pergi ke selatan dan tiba di Jenewa, Swiss. Sebenarnya Calvin tidak berniat untuk tinggal lama di Jenewa. Tetapi salah seorang temannya, bernama William Farel, yang juga seorang reformis, memintanya untuk tinggal dan membantunya dalam mereformasi gereja di situ. Pada tahun 1537, Calvin menjadi pastor. Walaupun dia tidak pernah menerima pentahbisan pastoral. Di situ, dia pertama kalinya melaksanakan tugas-tugas pastoral, seperti pembaptisan, pemberkatan nikah, dan kebaktian gereja. Selama tahun 1536, John Calvin dan William Farel menyusun pengakuan iman dan mereorganisasi gereja yang baru di Jenewa. Pada tanggal 16 Januari 1537, John Calvin dan William Farel mempresentasikan tulisan mereka, berjudul Les Organisations de l'Église et du Culte à Genève, kepada Dewan Kota. Berjalan dengan waktu, Dewan Kota tidak menyetujui usulan mereka, karena jemaat mereka hanya sedikit. Pada tanggal 26 November, terjadi perdebatan antara Calvin, Farel, dengan Dewan Kota. Perdebatan semakin sengit, ketika Dewan Kota Bern, yang merupakan sekutu kota Jenewa, mengusulkan keseragaman dalam upacara keagamaan. Salah satu usulan yang ditentang oleh Calvin dan Farel, adalah penggunaan roti tidak beragi untuk kebaktian Paskah. Kemungkinan besar, mereka menolak penggunaan roti tidak beragi, karena itu adalah roti yang digunakan oleh Katolik. Sehingga ketika kebaktian Paskah, Calvin dan Farel menolak memberikan komuni, dan terjadi kericuhan. Keesokan harinya, Dewan Kota mengusir Calvin dan Farel, untuk meninggalkan Jenewa. Kemudian, Calvin dan Farel pergi ke Bern dan Zurich, untuk mempertahankan kasus mereka. Sinode Zurich mengkritik Calvin, karena tidak mengambil simpati orang-orang Jenewa. Dewan Bern mencoba untuk menengahi, tetapi ditolak oleh Dewan Jenewa. Kemudian Calvin dan Farel berpisah, karena Farel mendapatkan undangan untuk memimpin gereja di Neuchâtel. Sedangkan Calvin mendapatkan undangan untuk memimpin gereja pengungsi Perancis di Strasbourg pada bulan September 1538. Di Strasbourg, John Calvin melayani di beberapa gereja. Gereja Saint-Nicolas, Gereja Sainte-Madeleine, dan bekas gereja Dominikan, yang berganti nama menjadi Villeneuve. Jemaatnya kira-kira 400-500 orang. Di situ dia juga merevisi bukunya, Institut Agama Kristen, dari 6 bab menjadi 17 bab, dan diterbitkan pada tahun 1539. Dia menerbitkan buku lain, Komentar Kitab Roma, yang diterbitkan pada bulan Maret 1540. Pada bulan Agustus 1540, John Calvin menikah dengan seorang janda beranak 2, yang bernama Idelette de Bure. Idelette de Bure berusia 9 tahun lebih tua daripada John Calvin. Pada tahun itu juga, hubungan kota Bern dan Jenewa retak, dan Dewan Kota Jenewa mendapat surat dari Kardinal Jacopo Sadoleto untuk kembali ke Katolik. Dewan Kota mencari orang yang bisa menjawab surat itu. Orang pertama yang diminta oleh Dewan Kota adalah seorang reformator asal Swiss yang bernama Pierre Viret. Tetapi karena Pierre Viret menolak, Dewan Kota terpaksa meminta John Calvin. Pada tahun 1541, Calvin beserta keluarganya kembali ke Jenewa dengan pengawalan resmi. Pada tanggal 20 November 1541, Dewan Kota Jenewa mengesahkan ordonansi gerejawi yang diusulkan oleh Calvin. Awalnya, hukuman terberat yang bisa dijatuhi oleh pengadilan kota hanya ekskomunikasi. Tetapi pada tanggal 19 Maret 1543, Dewan Kota memutuskan, pengadilan kota bisa menjatuhi segala macam hukuman.
Pada tahun 1549, Idelete istri Calvin meninggal. Dan setelah itu John Calvin tidak pernah menikah lagi. Idelete dan Calvin pernah punya anak pada tahun 1542, tetapi anaknya itu lahir prematur dan meninggal. Di Jenewa, Calvin mendapatkan perlawanan dari kelompok yang disebut Libertine, atau spiritual, atau patriot. Kelompok Libertine ini terdiri dari keluarga Jenewa yang kaya, kuat secara politik, dan saling terkait. Kenapa orang-orang ini menentang Calvin? Karena Calvin dinilai terlalu totaliter. Segala sesuatu yang bernuansa Katolik dilarang. Termasuk buku, patung, relik, rosario, bahkan dilarang untuk menamai anak dengan nama orang suci. Gambar, musik dengan instrumen, menari, dan teater juga dilarang. Bahkan, sampai warna pakaian, gaya rambut, dan jumlah makanan di meja juga diatur. Selain itu, ada semacam polisi agama yang bisa menggerebek rumah orang. Pada 5 tahun pertama pemerintahan Calvin, 80 orang dieksekusi dan 76 orang diasingkan. Menurut Calvin, mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa setelah dibebaskan melalui kasih karunia, maka mereka dibebaskan dari hukum gerejawi dan sipil. Pada bulan Januari 1546, Pierre Améaus menuduh Calvin membuat doktrin palsu dan memberi dia julukan Picard yang bermakna anti-Perancis. Pierre Améaus ditangkap dan dihukum oleh Dewan Kota dengan diarak keliling kota sambil memohon pengampunan kepada Dio. Pada tanggal 27 Juni 1547, ada sebuah surat kaleng ancaman di mimbar Katedral Saint-Pierre, tempat Calvin berkhotbah. Seseorang yang bernama Jacques Gruet dari kelompok Verve ditangkap dan rumahnya digeledah. Di bawah siksaan, dia mengakui bahwa dia yang menulis surat kaleng itu dan beberapa kejahatan lain. Jacques Gruet dihukum mati oleh pengadilan sipil dan dipenggal pada tanggal 26 Juli 1547. Perlu kita ingat bahwa John Calvin bukan hakim di dalam pengadilan sipil dan bukan dia yang menjatuhi hukuman mati. Tetapi hukum intoleran semacam itu, beserta sistem pengadilannya, dibangun ketika John Calvin mereformasi Jenewa. Bisa kita katakan, Jenewa pada saat itu mirip seperti Aceh sekarang ini yang menjalankan syariat Islam. Atau mungkin lebih parah. Kontroversi John Calvin yang paling mendapatkan sorotan adalah kasus seorang polimat asal Spanyol bernama Michael Servetus. Michael Servetus sebenarnya ikut dalam gerakan reformasi Protestan. Tetapi kemudian dia diketahui menolak doktrin Tritunggal. Menurut Michael Servetus, dengan hilangnya doktrin Tritunggal, Yahudi dan Islam bisa lebih menerima Kristen. Pada tahun 1530, Michael Servetus berdebat dengan Johannes Oecolampadius di Basel, kemudian diusir. Setelah itu, dia pergi ke Strasbourg dan menyebarkan pamflet melawan Trinitas. Bucer membantah pamflet itu secara terbuka dan meminta Servetus untuk pergi. Lalu Servetus kembali ke Basel dan menerbitkan 2 buku dialog tentang Tritunggal. Buku ini mendapatkan reaksi keras dari Katolik dan Protestan. John Calvin melaporkan Inkuisisi Spanyol tentang publikasi ini, lalu terbitlah perintah penangkapan untuk Servetus. Calvin dan Servetus pertama kali berkenalan menggunakan surat yang memperdebatkan doktrin melalui kenalan mereka, bernama Jean Frelon dari Lyon. Calvin menggunakan nama samaran, Charles de Espeville, dan Servetus menggunakan moniker Michel de Villeneuve. Servetus menulis sekitar 30 surat kepada Calvin, dan akhirnya Calvin marah, ketika Servetus mengirim salinan buku Calvin, Institut Agama Kristen, sambil menunjukkan kesalahan yang ada di dalam buku itu. Ketika Servetus mengatakan bahwa dia akan datang ke Jenewa, Calvin menulis surat kepada William Farel, tertanggal 13 Februari 1546, bahwa jika Servetus datang, dia tidak akan menjamin keselamatannya. Karena jika dia datang, sejauh otoritas saya berjalan, saya tidak akan membiarkan dia pergi hidup-hidup. Pada tahun 1553, Michael Servetus menerbitkan buku, Restorasi Kekristenan, yang isinya penolakan terhadap doktrin Tritunggal, dan konsep predestinasi. Calvin mengirim surat kepada Inkuisisi Perancis, yang isinya membongkar identitas Michael Servetus.
Nama aslinya adalah Michael Servetus, tetapi saat ini dia menyebut dirinya Villeneuve, praktik pengobatan. Dia tinggal beberapa lama di Lyon, dan sekarang dia tinggal di Vienne. Inkuisisi Prancis menghubungi Sekretaris Uskup Agung Lyon, Kardinal François de Tournon. Servetus kemudian ditangkap dan diinterogasi. Surat-suratnya kepada Calvin dijadikan barang bukti. Servetus menyangkal bahwa dia telah menulis surat-surat itu dan berhasil melarikan diri. Namun, otoritas Katolik menjatuhi hukuman mati kepada Servetus dengan cara dibakar pelan-pelan. Servetus mau pergi ke Italia. Tetapi dia iseng mampir ke Jenewa untuk melihat DSP Ville, alias John Calvin. Namun di Jenewa dia dikenali dan ditangkap. Pada tanggal 21 Agustus, Dewan Kota mengirim surat ke kota-kota Swiss lain untuk minta pendapat. Pada tanggal 20 Oktober, balasan dari Zurich, Basel, Bern, dan Schaffhausen dibacakan, dan Dewan mengutuk Servetus sebagai bidat. Keesokan harinya, Servetus dijatuhi hukuman yang sama seperti keputusan otoritas Katolik di Vienne, yaitu dibakar di tiang pancang. Beberapa sumber mengatakan bahwa Calvin dan beberapa orang lainnya meminta agar Servetus lebih baik dieksekusi dengan cara dipenggal daripada dibakar. Tetapi permohonan itu ditolak, dan Servetus dibakar hidup-hidup di Plateau of Champel, pinggir Jenewa, pada tanggal 27 Oktober 1553. Pada tahun 1555, banyak pengungsi Perancis yang mendapat kewarganegaraan Jenewa. Para libertine turun ke jalan dan berusaha membakar sebuah rumah yang diduga penuh dengan orang Perancis. Akibat peristiwa itu, para libertine diusir, dan yang tetap tinggal di kota itu dieksekusi. Dengan demikian, kekuasaan John Calvin di Jenewa sudah tidak ada lawan. Pada akhir tahun 1558, Calvin jatuh sakit karena demam, namun dia memaksakan diri untuk bekerja mengembangkan bukunya, Institut Agama Kristen, menjadi 80 bab. John Calvin khotbah terakhir di Saint-Pierre, pada tanggal 6 Februari 1564, dan meninggal pada tanggal 27 Mei 1564. Calvin mendirikan College Calvin dan Universitas Jenewa. Nah, itulah kisah hidup John Calvin dengan segala baik dan buruknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa gerakan Martin Luther dan John Calvin dilatar belakangi oleh penyimpangan moral para petinggi Katolik, dan agama dijadikan alat politik. Jelas salah satu isu utama yang ditentang oleh Protestan adalah doktrin bahwa keselamatan didapat melalui upaya manusia, karena pada waktu itu, Katolik mengeluarkan berbagai produk, seperti beli tiket menuju surga, atau berperang supaya diampuni. Jadi, baik Martin Luther dan John Calvin sama-sama ingin menekankan bahwa keselamatan tidak bisa dibeli dengan upaya manusia semacam itu. Namun perbedaannya adalah, gerakan protes Martin Luther bertujuan untuk memperbaiki doktrin-doktrin Katolik yang dianggap menyimpang. John Calvin bertujuan untuk membangun gereja yang sama sekali baru dan berbeda dari Katolik. Martin Luther menekankan sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Sedangkan John Calvin menekankan doktrin kedaulatan Deo yang mutlak. Dari dasar kedaulatan Deo yang mutlak inilah, Calvin membangun segala doktrin lainnya, seperti predestinasi dan tulip. Nah, saya sudah membahas pada video lain, kenapa saya menolak doktrin predestinasi. Jadi, saya tidak akan mengulangi apa yang sudah saya jelaskan. Kalau teman-teman mau tahu, silakan cari di YouTube, dengan kata kunci, predestinasi tanpa ragi. Pada video ini, saya lebih ingin membahas, kenapa para pengajar reform yang ada sekarang ini, bisa dikatakan adalah kelompok Kristen yang paling keras, merasa paling pintar, dan suka membidat-bidatkan orang lain. Kalau kita lihat dari kisah John Calvin, seharusnya sedikit banyak kita bisa melihat, bahwa tabiat itu diturunkan dari John Calvin sendiri. Berbeda dengan Martin Luther, yang pernah mengalami pengalaman spiritual, John Calvin tidak pernah mengalami pengalaman spiritual. Jadi dia membangun doktrinnya berdasarkan logika. Selain itu, latar belakang pendidikan John Calvin adalah hukum. Jadi dia membangun kekristenan versinya, berdasarkan logika hukum. Nah, saya mau berkata, bahwa saya sama sekali tidak menentang beragama berdasarkan logika.
Jadi saya sama sekali tidak menyalahkan Calvin yang membangun kekristenan versinya berdasarkan logika hukum. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa John Calvin adalah seseorang yang sangat pintar, sangat berdedikasi, dan sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa baik. Namun teman-teman perlu tahu bahwa saya sangat menentang intoleransi dan bunuh-bunuhan demi agama. Selama ini, saya melawan agama tetangga, karena di dalam agama tetangga, ada perintah untuk bunuh orang yang beragama lain. Saya mendorong orang untuk berani keluar dari agama bunuh-bunuhan itu, bukan supaya orang itu masuk ke agama bunuh-bunuhan yang lain. Jadi, dengan alasan yang sama dengan agama tetangga, saya menyatakan bahwa saya tidak suka dengan ajaran reform Calvinis. Saya tidak suka dengan agama yang terlalu mengatur, sampai urusan kecil yang tidak penting. Potongan rambut harus begini, pakai baju harus begitu, musik tidak boleh, menari tidak boleh, dan lain sebagainya. Saya tidak mau Indonesia menjadi seperti itu, berdasarkan agama tetangga, dan saya juga tidak mau Indonesia menjadi seperti itu, berdasarkan agama Kristen. Saya tidak suka dengan polisi agama, pemburu bidat, dan orang-orang semacam itu. Bagi saya itu kadrun. Yang paling saya tidak suka dari semuanya, adalah kasus Michael Servetus. Surat-surat Michael Servetus yang dikirim kepada John Calvin, sebagai alat bukti otoritas Katolik, untuk membongkar identitas, menangkap, dan menghukum Michael Servetus, adalah sesuatu yang sangat tidak elegan menurut saya. Ini seperti kamu berdebat dengan tetangga sebelah, di WhatsApp, lalu tetangga sebelah melaporkan kamu ke polisi, dengan WhatsApp itu sebagai alat bukti. Jadi saya melihat, sebenarnya John Calvin kalah debat dari Michael Servetus. Apologetika John Calvin tidak bisa membendung serangan Michael Servetus. Sehingga John Calvin frustasi, tidak punya jalan lain, selain mematikan Michael Servetus. Teman-teman mungkin punya 1001 alasan, untuk membenarkan John Calvin, atau untuk membantah, bahwa Calvin bertanggung jawab atas kematian Servetus. Itu terserah teman-teman. Saya hanya mau berkata, bahwa saya sangat tidak berharap, tragedi yang menimpa Michael Servetus, terulang lagi di zaman sekarang. Apalagi terulang lagi di dalam kekristenan. Oleh karena itu, saya mau memperlihatkan kenyataan fenomena yang ada, dan memberikan analisa saya. Ada banyak kesamaan, antara Calvinis dengan tetangga sebelah, dalam hal intoleransi, dan kurangnya empati terhadap pihak lain, yang berbeda agama. Fenomena ini, kemungkinan timbul karena kesamaan pemikiran dasar, tentang kedaulatan mutlak Deo. Maksudnya, Deo yang diajarkan oleh Calvin, adalah Deo yang menciptakan robot, tanpa kehendak bebas. Sama seperti Allah tetangga sebelah. Logika mereka adalah, Deo harus punya kedaulatan mutlak. Jika tidak punya kedaulatan mutlak, maka bukan Deo. Dan jika ciptaan punya kehendak bebas, maka Deo tidak punya kedaulatan mutlak. Perlu kita ketahui bahwa Deo adalah idola. Idola mempengaruhi bagaimana kita bertingkah laku. Contohnya, jika ada orang yang memuja dewa seks. Kira-kira orang itu seperti apa? Jika ada orang yang memuja dewa perang, kira-kira orangnya seperti apa? Jika ada orang yang memuja dewa kemakmuran, kira-kira orangnya seperti apa? Jika ada orang yang memuja Deo pencipta robot yang tidak punya kehendak bebas, kira-kira orangnya seperti apa? Kemungkinan besar, orang itu ingin supaya semua orang seperti robot yang tidak punya kehendak bebas. Semua harus berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada toleransi. Orang itu akan kurang empati dan mudah teriritasi jika ada yang dianggap tidak sesuai dengan kehendak Deo yang diciptakan oleh logikanya sendiri. Jadi, sekarang saya mau membantah doktrin Deo pencipta robot yang tidak punya kehendak bebas ini. Sekarang ini, manusia menciptakan artificial intelligence. Artificial intelligence adalah robot yang diberikan kemampuan untuk belajar, berpikir, dan mengambil keputusan sendiri. Dengan kata lain, artificial intelligence adalah robot yang punya kehendak bebas.
Sekarang ini robot artificial intelligence bahkan sudah lebih pintar daripada manusia. Artificial intelligence di bidang catur, bukan hanya sudah mengalahkan pecatur manusia terhebat, tetapi juga sudah tidak ada manusia yang bisa mengalahkan artificial intelligence catur. Apakah para pecatur merasa terancam oleh artificial intelligence, sehingga mereka menuntut agar artificial intelligence catur dimusnahkan? Tidak. Setahu saya, semua pecatur manusia senang dengan adanya makhluk ciptaan manusia, artificial intelligence, yang punya kehendak bebas, bisa mengambil keputusan sendiri, dan mengalahkan manusia. Tidak ada manusia yang menciptakan artificial intelligence, tetapi artificial intelligence itu dilarang lebih pintar daripada manusia. Tidak ada manusia yang menciptakan mobil, tetapi mobil itu dilarang lari lebih cepat daripada manusia. Tidak ada manusia yang menciptakan kalkulator, tetapi kalkulator itu dilarang menghitung lebih cepat dan lebih tepat daripada manusia. Jika manusia mampu menciptakan makhluk-makhluk yang lebih hebat daripada manusia, kenapa Deo tidak mampu menciptakan makhluk-makhluk yang lebih hebat daripada Deo? Apakah Deo tidak mampu menciptakan makhluk-makhluk yang lebih hebat daripada Deo? Apakah Deo tidak mampu menciptakan makhluk-makhluk yang lebih hebat daripada Deo, supaya Deo itu sesuai dengan imajinasi logika kamu? Atau, kamu yang mengatur Deo, supaya Deo sesuai dengan doktrin yang kamu percaya? Kenyataannya manusia menciptakan artificial intelligence, yang punya kehendak bebas dan lebih pintar daripada manusia, tetapi manusia tetap mempunyai kendali atas artificial intelligence. Jadi, logika bahwa ciptaan tidak boleh punya kehendak bebas, supaya Deo punya kedaulatan mutlak, adalah logika yang ketinggalan zaman. Logika bahwa ciptaan tidak boleh lebih hebat daripada penciptanya, supaya penciptanya itu maha ini itu, tidak tersaingi oleh ciptaan, itu adalah logika yang ketinggalan zaman juga. Jadi, daripada kamu berimajinasi tentang Deo yang menciptakan kita sebagai robot tanpa kehendak bebas, saya lebih mendorong kamu untuk melihat bahwa Deo itu seperti Bapa yang memberikan kehendak bebas kepada anak-anaknya, dan berbahagia melihat anak-anaknya hidup sukses, bahkan lebih sukses daripada bapaknya. Supaya kamu tidak salah paham, saya ingin menegaskan bahwa saya bukan menolak doktrin bahwa Deo menciptakan kita dengan tujuan, ataupun doktrin bahwa Deo mempunyai kedaulatan mutlak. Tetapi saya menolak logika ketinggalan zaman, bahwa makhluk tidak boleh punya kehendak bebas, supaya Deo punya kedaulatan mutlak. Dan saya juga menolak logika ketinggalan zaman, bahwa ciptaan tidak boleh lebih hebat daripada penciptanya, supaya penciptanya merasa bahwa dirinya adalah yang paling hebat. Pencipta, yang hanya membuat ciptaan, yang tidak boleh lebih hebat daripada dirinya, adalah pencipta dungu. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus pencipta saya, mengasihi kita. Bila ku pandang langit malam bertabur bintang-bintang, ku tahu Engkau Bapa mengasihi aku. Kicau burung menyambut mentari pagi, tak pernah ku berhenti untuk mengucap syukur.
Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi melalui Dana, BRI, dan Patreon. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan super chat, super thanks, dan menjadi member channel. Karena dukungan dari teman-teman, kami bisa melakukan berbagai pekerjaan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selama ini, kami telah mendapatkan banyak ucapan terima kasih dari orang-orang yang diberkati oleh pekerjaan kita. Oleh karena itu, kami ingin memberitahukan kepada teman-teman yang telah mendukung channel Tanpa Ragi bahwa ada bagian kamu di dalam terima kasih yang kami dapatkan. Kami tidak dapat memberikan sesuatu yang lebih kepada teman-teman yang telah mendukung, selain berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Kita percaya bahwa Tuhan kita melihat apa yang kita kerjakan secara tersembunyi dan akan memberikan upahnya. Buat teman-teman yang belum bisa mendukung kami secara keuangan, teman-teman tidak perlu berkecil hati. Karena teman-teman juga sudah mendukung kami jika teman-teman subscribe, memberikan jempol, dan membagikan link video ini ke kerabat dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kamu, keluarga kamu, dan apapun yang kamu kerjakan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya beserta kita. Sampai jumpa.